Amin. Disilahkan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Ya, walaupun diawali dengan hujan, tapi ternyata kita tidak menyerah di tengah badai. Belum badai besar, baru hujan. Cukup banyak juga yang menyerah. Memang tadi pagi saudara kalau lanjut tidur itu enak. Apalagi libur begini ya. Libur hari Minggu. Pak Pendeta ini. Kita bersyukur atas kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan melanjutkan rangkaian khotbah saya tentang pelayanan. Kali ini kita akan bertolak dari Roma 12, masih di Roma 12. Kali ini kita akan baca ayatnya yang ke-11. Khotbah ini saya beri judul Dul Yuo. Kembali dalam bahasa Yunani, Dul Yuo. Yang artinya melayani atau layanilah. Roma 12 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah buka Alkitab, puji Tuhan. Yang belum bisa lihat di layar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memangnya kerajinan bisa kendor? Bisa. Kenapa bisa kendor? Karena pelayanan kepada Tuhan bentuknya selalu pelayanan kepada manusia. Tapi kan ada pelayanan pribadi saya kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tapi itu kan action atau aksi langsung. Yang bisa kendor adalah pelayanan yang berhubungan dengan manusia. Dari ayat 3, Roma pasal 12 ini sudah ada pemikiran-pemikiran bahwa memang pelayanan itu kepada manusia, kepada sesama. Sehingga saya memulai rangkaian khotbah saya ini dengan judul yang pertama, Sophroneo. Itu mindset yang harus ada. Saya tidak boleh lebih dari takaran iman yang Tuhan beri, ukuran yang Tuhan beri. Saya harus berpikir sedemikian rupa, waras dan sehat sebelum masuk ke pelayanan. Sebelum menyatakan diri saya mau melayani Tuhan, harus ada pemikiran yang wajar, yang sepantasnya. Supaya, bagian kedua dari khotbah saya, bagi yang belum mengikuti bisa lihat di YouTube, supaya praksisnya, kantornya, atau bagian pelayanan yang masing-masing itu dapat kita laksanakan dengan ikhlas, dengan baik. Karena kita mengakui bahwa pelayanan kita kepada Tuhan, namun akan menyentuh sesama. Sehingga berbeda-beda, ada yang di panggung, ada yang terlihat, ada yang seperti dimuliakan, dianggap lebih, ada yang tidak dilihat, ada yang tidak dianggap, ada yang disepelekan. Tapi itu tetap bagian dari pelayanan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya perlu memberi contoh misalnya seorang pengkhotbah. Pengkhotbah saya ini di atas nih. Pakai mic lagi. Omong tak. Ini kan kelihatan sekali. Dan bisa diakui orang, wih khotbahnya. Dan bisa mengakui diri sendiri, beta pengkhotbah. Tetapi orang yang memberi sumbangan misalnya, atau yang membantu teman, atau yang karunia membagi-bagikan sesuatu, apakah terlihat? Ya kecuali pas mau caleg ya. Itu memang harus foto. Tapi kalau kita yang memang sehari-harinya suka membantu orang, apakah kita setiap kali kita berbagi bumbu dapur dengan tetangga, kita foto taruh di Facebook, pembagian bumbu dapur kepada tetangga yang tidak mampu. Pemberian 1 kilo beras, apakah harus kita umumkan? Tidak. Dan mungkin tidak dilihat orang. Tapi tetap itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Namun karena sifatnya bersentuhan dengan sesama dan memang pada prakteknya itu akan menyangkut perbuatan kita kepada sesama, bisa kendor saudara-saudara semangat kita. Contoh paling sederhana, kenapa bisa kendor? Ketika kita melakukan sesuatu lalu tidak dihargai, sudah leh, Bapak Gembala son lia betana.
Atau ketika ada sebuah pelayanan yang kelihatan, yang biasanya dimuliakan, misalnya pelayanan mimbar, lalu kita tidak termasuk sebagai orang-orang di atas sini. Sudah Bapak Gembala pu andalan itu sah. Dong sah, ketong masonde. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Haleluya. Ke mana? Di sini tidak ada, amin. Di sini, enggak tahu di sana. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang takut mengganti posisi seorang jemaat dalam pelayanan. Kalau ketong geser dia, kalau ketong kasih pelayanan dia, takutnya dia sonde ibadah le. Kalau dia bukan lagi ketua ini, kalau dia bukan lagi sekretaris ini, akhirnya ada, bukan di sini, di sana. Akhirnya bikinlah satu job desk, office tertentu, kantor tertentu, untuk apa istilahnya, istilah dunia itu, untuk mengakomodir keberadaan seseorang itu. Kenapa? Karena bisa kendor. Belum lagi pelayanan-pelayanan kita yang berkorban, yang mengeluarkan sesuatu, lalu orang yang kita bantu, ini orang kayak kacang lupa kulit beta ada baik-baik di dia nih. Sesuai firman Tuhan saya harus melayani sesama. Beta ada baik-baik di dia, beta ada senyum. Dia sonde lihat itu senyum kok dalam masker nah. Dia itu sonde balas, dia sonde toy beta, malah dia bikin hal yang beta. Kendor. Ada yang sudah merasa capek melayani saudara dan mulai lelah dan kendor. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya, haleluya. Lirik kiri kanan dan bilang, menyala-nyala dalam Tuhan. Bilang, mungkin dia sudah capek itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pulihkan lagi api itu, nyalakan lagi semangat itu, jangan kendor, terus maju apapun tantangannya. Nah kuncinya adalah DULUO. Riset kembali fokus. Saya ini melayani siapa? Betul bentuknya kepada manusia, kepada sesama. Tetapi sesungguhnya DULUO kita, pengabdian kita, penghambaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan saudara-saudara. Kalau kita hanya memandang salah orang lain, kurangnya orang lain, itulah alasan demi alasan, 1, 2, 3 sampai banyak sekali, sehingga kita menyerah. Dan mungkin ada orang-orang yang tidak menyerah, terus bersemangat, tetapi dengar baik-baik, fokusnya sudah mulai menyimpang. Fokusnya sudah mulai tergeser dari maksud yang benar. Sudah mulai ada pemanfaatan status pelayanan. Bukan lagi untuk Tuhan. Tetapi kita tidak tahu. Mungkin diri sendiri atau kelompok. Saya mau cerita satu kisah saudara-saudara. Ya. Memang kisah ini akan berkesan seperti PA, pelajaran Alkitab. Tapi saudara di sini jemaat Kalvari sudah sangat-sangat matang dengan PA. Amin. Saya mau cerita soal orang Saduki. Yang mau dengar katakan haleluya. Orang Saduki ini menarik sekali. Ini soal pelayanan. Orang Saduki ini ada beberapa ahli mengatakan mereka adalah keturunan Imam Zadok. Imam keturunan Lewi, keturunan Harun yang kemudian menjadi kelompok imam yang benar. Tetapi lebih dari itu, karena ini kan penafsiran para ahli, lebih dari itu, kata Saduki itu adalah artinya mereka yang benar. Coba, saudara mau disebut apa? Itu orang paling curang tuh. Bajaran dia otak tuh begini. Jelek ya. Tapi kalau saudara dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai siapa itu? Itu Nyong Ferry, orang yang benar. Kan keren. Amin.
Mener Ferry, kalau di Manado, kalau Pak Guru kami sebut Mener. Nyong Ferry orang yang benar. Saudara mau disebut sebagai orang yang benar? Kenapa orang Saduki mendapat label begitu? Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani dan mengurus bait suci. Harus orang benar. Dalam sejarah orang Israel ketika Sanhedrin terbentuk, paling banyak tua-tua Israel di Sanhedrin dari orang Saduki. Tetapi mereka kemudian melenceng. Orang-orang Saduki ini karena merasa mendapat power, mereka adalah penentu kebijakan, mereka mulai melenceng. Melencengnya orang Yahudi nomor satu adalah, dengar Bapak ini cerita ini bisa kita hubung-hubungkan ke zaman sekarang, adalah politik. Hamba-hamba Tuhan, imam, urus ukupan, urus meja roti, urus persembahan, urus tabut perjanjian. Tapi karena power menjadi pemimpin agama di sebuah bangsa, nanti kalau ada kerjasama dengan bangsa-bangsa lain, orang-orang bangsa lain harus mendekati mereka. Orang Roma saja pendekatannya dengan orang Saduki dan Farisi. Kalau Farisi lain cerita, Saduki aja dulu. Merasa punya power, oke, power ini mulai digunakan melenceng. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi berpolitik, memperkaya diri dan mengokohkan kekuatan, saudara. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia melayani di tanah Palestina, saudara, saya khotbah lumayan keras, saudara, dan saya banyak dengar khotbah keras di YouTube. Tetapi Yesus pun khotbah, baca itu Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Yesus pun khotbah pun keras, memang itu bilang keras bin keras itu. Tapi bukan kepada pezina. Yesus tidak pernah berkhotbah keras kepada pencuri. Bahkan bukan kepada pemungut cukai. Dia pribadi pelayan yang bisa duduk makan bersama para penjahat. Duduk dia dengan para penjahat, saudara. Makan dengan pemungut cukai, orang-orang yang antek-antek Romawi, duduk dia. Ada wanita berzina dibawa kepada dia sebagai guru moral yang sangat mulia. Mereka bawa kepada Yesus dengan harapan, Yesus akan marah ini pezina ini, Yesus akan lempar batu. Tidak. Dia tidak keras. Dia keras kepada siapa? Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, para imam. Dia bilang, weh basong. Saya saja mau bilang dia punya bahasa itu ngeri karena begitu kasar dan keras. Kuburan kalian itu. Di luar bagus, di dalam busuk. Kenapa harus keras begitu? Karena mereka pelayan Tuhan yang miring dari motivasinya, yang kendor bukan dari semangat tampil. Kalau semangat tampil mereka mau puasa, saudara, di perempatan jalan, kalau perlu pakai baliho, beta puasa, beta berdoa. Tidak kendor dalam ritual-ritual, mereka memegang teguh ritual, tapi motivasinya miring. Saya dan anak-anak sekolah Alkitab kelas 2 ini mengunjungi beberapa desa. Kami ada kerjasama dengan sebuah gereja dari Texas yang pendetanya melayani di Jogja. Lalu mereka datang bawa bantuan listrik tenaga surya, jadi ajak anak-anak sekolah Alkitab turut serta bikin pelayanan sekolah minggu. Ketemulah saya dengan seorang ibu gembala
yang jauh, nun jauh di sana. Saya pikir saudara, Pulau Timur ini sebesar apa sih? Jalanlah kita ke sana. Ya Tuhan, jauh sekali. Bukan masalah jaraknya, medannya. Kami menyeberang berapa sungai memang itu, dan ada 2 sungai ketemu habis oinlasi itu. Saya pikir ini kau tuh lewat kok sonde ini, ada 2 sungai ketemu, puji Tuhan ada mobil 4x4 yang sakti itu dan pertolongan Tuhan. Jadi kami bisa lewat. Sampailah kami ke satu desa itu, ngobrol dengan ini ibu yang melayani. Koreksi saya jika saya salah, 18 tahun. 18 tahun melayani di sana. Jemaat, ya begitulah dengan ekonomi. Saya kasih gambaran, ini ibu karena belum ada listrik di desa, dan karena memang susah, lalu ada catatan kriminalitas di desa itu, jadi oleh jemaat disuruh tinggal di oinlasi saja. Nanti pas mau ibadah, Jumat begitu atau Kamis baru ini ibu datang ke sana. Saya mau cerita ekonominya ya, ekonomi jemaatnya. Jemaat memberi saudara, kami datang itu full, itu pisang luan, sampai mabok itu makan itu. Iya, ayam juga ya. Jadi lu sudah tambah jemaat 1, ada ayam. Jaga itu ayam. Karena itu dari sana. Ini gembala ternak. Anda bayangkan ekonominya begini. Jemaat memberi, tapi ini ibu harus berjualan keripik pisang. Tanya, kenapa jual keripik pisang? Supaya sekedar punya uang ojek dari oinlasi ke tempatnya dia, dan sekedar beli minyak tanah. Mana minyak tanah mahal le Bapak, untuk pasang lampu pelita. Ini saudara, kalau dapat di beta sukondor lama. Sonde tunggu 18 tahun. Tapi akhirnya batas-batas ketahanan ibu ini mencapai puncaknya, dan akhirnya dia bilang, sudahlah, cukup. Ya kan, kendor. Ya manusiawi saudara, manusiawi. Sudah, beta sonde mau melayani di sini lah. Beta mau kasih tinggal ini jemaat. Begitu dia ambil keputusan itu, dia jatuh patah tangan. Waktu dia patah tangan, dia bilang ini teguran Tuhan. Adik saya enggak terima saudara. Karena kami pergi dengan adik saya. Adik saya bilang, enggak, mungkin kebetulan itu. Mungkin kebetulan jatuh itu. Enggak mungkin Tuhan sekejam itu. Dia kendor dengan alasan yang tepat. Masa Tuhan harus paksa lewat cara patah tangan? Adik saya enggak terima, enggak masuk logikanya dia. Mungkin kebetulan. Dia bilang ke saya, dia tidak bilang di itu ibu. Tapi saya bilang, kau diam. Ini pemaknaan imannya dia, nanti dia yang berproses. Tapi dia bilang, setelah dia mendapat tanda kutip teguran Tuhan, akhirnya dia bilang, saya di sini bukan untuk jadi kaya memang. Bukan untuk punya apa-apa dan bukan untuk mencapai apa-apa, tapi melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tidak jauh dari Kupang. Ya jauh juga sih. Saya juga nyetir sampai sakit punggung. Medan naik turun. Aduh, minta ampun. Tapi karena fokusnya kepada Tuhan, makanya Tuhan benci. Saya gunakan kali kata ini, benci kepada orang Saduki. Mereka yang harusnya ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kok malah? Dengan pemahaman ini saya menolak terlibat dalam politik gereja dalam bentuk apapun. Itu kaul saya, itu sumpah saya kepada Tuhan. Dalam bentuk apapun. Karena begitu seorang hamba Tuhan ada jabatan, ada yang cocok saudara, ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Mengejar status, mengejar kepemilikan, mengejar ini itu di luar Tuhan. Ketularanlah jemaat. Nah sekarang jemaat ketika melayani dianggap prestis. Woi beta ketua, beta sekretaris, beta bendahara, beta. Begitu diganti, ada apa dengan mereka?
Kenapa beta ada bikin salah apa kok son boleh le? Saduki Anda. Itu cara berpikir Saduki. Harusnya saudara, ketika kita dipercayakan apapun, lakukan dengan penuh semangat. Ketika tidak dipercayakan, maka kita lakukan bagian yang lain tetap dengan penuh semangat. Karena bukan kepada manusia. Saudara tahu kata duluo ini adalah salah satu bentuk kembangan dari kata doulos. Nah, kalau doulos Anda ngerti kan? Cuma banyak orang yang salah baca. Doulos, bukan doulos, doulos. Doulos itu artinya hamba, budak, yang manut, yang nurut, yang ikut. Saudara, tidak ada hamba, tidak ada budak yang bangga dengan sesuatu. Kenapa? Karena miliknya, segala sesuatu dalam dirinya bukan punya dia, tapi punya tuannya. Konsep ini mungkin sudah susah kita pahami karena zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Makanya perlu terus kembali ke Alkitab. Konsep budak itu saudara, dia nggak punya suara. Suaranya dia ya suara Tuhannya. Mau dibikin apa oleh Tuhannya dia ikut. Zaman sekarang kita tidak boleh menyetujui perbudakan dalam bentuk apapun. Tapi kata ini dipakai untuk menunjukkan bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Tunduk, manut, setia, tidak menuntut hak, hanya menjalankan kewajiban. Ujungnya ada sorga yang kekal bagi saya dan saudara. Haleluya. Ketika gereja Pentakosta mulai berdiri dan mulai kuat saudara. Awal-awalnya semua lagu-lagu Pentakosta lama bicara soal penderitaan. Penderitaan, karena mau jadi Pentakosta itu menderita setengah mati. Warisan batal dikasih, orang tua marah, tetangga son suka, ketua ibadah dapat lempar. Akhirnya keluarlah statement, biar miskin-miskin di dunia, yang penting kaya di sorga. Oh, sekarang sudah tidak relevan. Kita semua sudah diberkati dan kita kaya secara jasmani. Harus bilang amin. Tapi apakah lalu kita kendor? Sudah dalam, kalau saya dulu ada di jemaat seorang bapak, dia bilang, saya dulu kalau ibadah, jadi di tempat di Manado itu, di Kauditan tempat saya melayani itu, desanya itu nyambung terus, jadi tidak ada jeda, kita sambung terus. Dan itu bisa ada berapa desa ya? 9 kalau saya tidak salah ingat. Jadi ujungnya di sini nama desanya Watu Dambo, ujungnya di sini nama desanya Tumaluntung. Bapak bilang, kami dulu kalau ibadah pemuda, waktu saya masih muda dulu, pokoknya dari Watu Dambo jalan kaki sampai Tumaluntung, itu jauh tuh. Jalan kaki, kita semangat. Kalau sekarang, ya sekarang sudah ada motor tuh om, sudah ada mobil tuh. Memang sudah ada mah, seret-seret kaki nih. Tahu itu penyakit yang kena di bapak-bapak dong. AU. Jadi son bisa jalan le? Ya pasti son bisa lah, ini AU. Oh pakai motor? Ada sibuk, sudahlah. Kendor. Anehnya justru di saat happy, di saat senang, di saat berkat, itu di sana, bukan di sini. Haleluya, haleluya. Saya mau menyinggung satu bagian ayat di dalam Efesus pasal 4, terakhir saudara. Efesus pasal 4. Yang sempat disinggung oleh Bapak Gembala dalam khotbah minggu yang lalu. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Kita akan baca sama-sama, tapi kita memahami satu demi satu, tidak panjang, cuman sekilas-sekilas saja untuk menjadi pengetahuan kita soal pelayanan itu seperti apa.
Dan fokus dari pelayanan itu seperti apa? Ayat 11 sama-sama yuk, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Stop sampai sini. Di sini kita temukan yang diistilahkan secara umum 5 jawatan. Lalu ada yang gugat, dia bilang 5 jabatan. Ini persoalannya. Seringkali yang dianggap sebagai pelayan-pelayan ya ini, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru, titik, pengajar. Ini persoalan kita. Dan seringkali glorifikasi kepada 5 jawatan ini mengangkat mereka, termasuk saya di sini. Mengangkat kayaknya ini sudah yang paling top. No. Karena dengar Bapak, pada zaman gereja mula-mula tidak ada pembagian itu. Tidak ada pembagian klerus dan umat. No. Itu nanti muncul ketika gereja justru di tahun 300-an ke atas sudah menjadi agama negara. Lalu para petinggi-petinggi gereja menganggap diri hebat, bikin baju-baju luar biasa. Masih ingat ya, di gereja lama masih ada itu ya. Baju-baju mulia. Lalu meminjam istilah-istilah keimaman dari perjanjian lama, lalu angkat diri dan berpolitik. Saduki. Tidak begitu awalnya, tidak ada itu posisi-posisi tertentu yang diglorifikasi, tidak ada. Coba kita lihat ayat 12. Untuk apa ada 5 jabatan ini? 5 jabatan untuk apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sama-sama saudara, tugas kami adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus siapa? Seluruh orang percaya, saudara orang kudus. Coba lihat kiri kanan, itu orang kudus. Lihat betul, itu orang kudus tuh. Diperlengkapi oleh kebenaran firman lewat pelayanan 5 jabatan. Dan ini untuk menghindari, sangat penting untuk menghindari 5 jabatan ini dari roh Saduki. Kami sangat penting untuk menghindari itu. Dan seluruh jemaat tolong topang dalam doa dan tegur hamba-hamba Tuhan jika mereka mulai melenceng. Bahaya sekali saudara. Tugasnya memperlengkapi orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai apa? 13. Sampai apa? 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang apa? Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita dapat kembali fokusnya kepada Tuhan. Layanilah Tuhan, itu fokusnya. Jangan kecewa, jangan mundur, jangan kendor, fokusmu kepada Tuhan saja. Ayat 14, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Udah gak kecewa lagi. Kenapa? Karena bertumbuh ke arah Kristus kok. Tidak kendor lagi, tetap semangat. Haleluya. Tidak merasa dicuekin. Nah, jangan. Tarik napasmu dan terima damai sejahtera dari Tuhan. Layani Tuhan sesuai posisi yang Tuhan percayakan. Lewat Bapak Gembala, lewat jemaat, lewat masyarakat di sekitarmu. Terakhir ayat 16. 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Perhatikan, semua bagiannya. Bukan cuma pendeta, semua bagiannya. Saudara juga, anak sekolah minggu juga. Tersusun, terikat, satu pelayanan, semua bagiannya. Terus, sesuai dengan kadar pekerjaan. Mana itu tadi? Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
Saudara sudah siap melayani Tuhan? Sophroneo, berpikir dengan pantas. Praksis, cari tempat di mana saya bisa melayani. Ajukan diri kepada Bapak Gembala. Saya kayaknya punya minat dan bakat di sini, Om. Siapa tahu Om bisa tempatkan. Kalau saya, itu sangat-sangat fair, praksis. Tapi setelah itu saudara, setelah praksis, fokus kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Apapun tantangannya, jangan menyerah. Ibu yang ada di desa sana bisa bertahan. Apalagi saya di sekolah Alkitab. Apalagi saudara di tempat Anda masing-masing. Tetap bertahan, jangan melenceng. Katakan amin. Katakan tidak pada Saduki. Katakan ya kepada kebenaran Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.